Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa barik wasallam ajma'in, amma ba'd. Jemaah rahimakumullah, pada malam hari ini kita melanjutkan, dan sekalian mungkin pada malam hari ini semoga pembahasan di seputar ayat Al-Fatihah ini bisa rangkum atau selesai pada malam hari ini. Karena kemarin ada usulan untuk dibukakan atau dibahas pada kalimat penutup di dalam Al-Fatihah, yaitu kalimat amin. Namun sebelum menginjak kepada pembahasan itu, untuk pembahasan judul daripada Al-Fatihah semalam sudahkah belum kita? Belum. Langsung ke ayat. Langsung ke ayat kah? Langsung ayat. Oh iya. Berarti kita harus, ini kan judulnya kan Al-Fatihah. Selama ini kita memaham Al-Fatihah itu apa? Biasanya bila hendak berdoa Al-Fatihah. Apa garang Fatihah itu? Kita bahas Al-Fatihah dulu. Al-Fatihah itu hurufnya apa aja? Al-Fatihah, alif lam ketinggal karena ini kalimat ma'rifah, kalimat yang menenggelamkan. Kita ambil pada kalimat pokok. Kemudian nih cari kenapa ada dua. Apa garang Al-Fatihah? Marilah kita sama-sama berdoa Al-Fatihah ya. Kita persingkat ya. Kalau barat. Nah, kalau dari segi arti, dapatlah di mana mendapatkan arti pembuka. Sedangkan hurufnya berdiri masing-masing. Adalah huruf yang tersirat pada huruf fa, ta, ha. Adalah huruf yang tersirat. Tidak didapatkan huruf yang tersirat pada Al-Fatihah. Bagaimana kita mengatakan atau mengartikan bahwa Fatihah itu adalah pembuka? Atau Fatihah itu doa? Di mana ada doa? Mungkin masih bisa kaitkan pada proses dan huruf ta. Karena pertaubatan itu ya kan diartikan dengan doa, boleh. Tapi masih jauh. Ada yang mengartikan doa Fatihah itu adalah doa. Karena di dalam Fatihah itu disebut doa karena ini antara aku dengan engkau, apa yang engkau minta. Lalu dikatakan doa, tapi suatu proses. Coba kita lihat Al-Fatihah. Alif lam kita kunci, itu kalimat ma'rifah, kalimat yang menenggelamkan, kalimat yang meniadakan. Apa yang ditiadakan? Ada 4 huruf. Sekarang Fatihah itu diawali dengan proses. Apa yang diproses? Munculnya Al-Fatihah itu karena zat yang bernama Hu. Nah,
dikenal. Lalu ia berproses. Munculnya huruf ba karena ini ingin dikenal. Kuntu kanzan makhfiyan. Ia perbendaraan yang tersembunyi, ia chat yang tersembunyi ingin dikenal. Berarti proses ini adanya ini pada proses. Kenapa disebut pembuka? Tidak ada huruf yang tersirat di dalam huruf Fatihah. Tidak ada. Semuanya huruf jahir, huruf nyata. Kalau diartikan pembuka, maka tidak akan ditemukan dari huruf Fatihah itu dengan arti pembuka, karena tidak ada huruf ya. Tidak ada. Proses apa yang diproses? Proses bagaimana Allah meniupkan roh yang pertama, yaitu Ahmad. Fatihah itu proses bagaimana ketika Allah meniupkan roh yang pertama. Setelah Allah tiupkan roh, ya, ada huruf ta. Allah sudah menyiapkan pertaubatan, pengampunan. Bukankah ketika roh ditiupkan, roh itu diuji? Roh diuji, dia akan ditanya, siapa engkau? Orang bingung nih. Proses ini terjadi berapa kali? Ketika roh ditiupkan pertama sudah diuji, kemudian ketika roh dan atau jiwa ingin dimasukkan ketika kita berumur di alam radhi terjadi 2 kali pensucian. Jadi Fatihah ini proses awal bagaimana Allah ingin dikenal, bagaimana Allah menciptakan yang mengenal. Fatihah. Berarti apa yang diproses? Ternyata yang diproses adalah Allah meniupkan. Bagaimana Allah meniupkan? Dengan kodrat dan iradah. Ada 2 sifat. Maka muncullah barangnya yang diberi nama dengan Ahmad. Allah meniupkan roh, muncul roh yang pertama, ya kan? Ditiupkan roh. Ini sumber daripada semua roh, sumber daripada semua yang ada, sumber daripada semua yang wujud adalah roh yang pertama atau disebut dengan Ahmad. Ini bahan dasar utama ini. Ini bahan dasar yang utama. Ini bukan dicipta berarti, karena warna batu ini ditiupkan. Ada ini sudah. Begitu ini ada, ini menjalani ujian. Pertanyaan, siapa engkau? Aku adalah aku, engkau adalah engkau. Yang sudah kita jelaskan, berjalan selama 3 kali atau 3000 tahun, ya. Setelahnya baru ya disucikan. Inilah fungsi daripada huruf ta. Kapan terjadinya pertaubatan? Sejak Ahmad ada. Sejak Ahmad ada. Dihembuskan. Sejak Ahmad dihembuskan. Ini ada bahan dasar sudah ada. Ternyata dalam 3000 tahun ya masih kotor, dibersihkan, maka muncullah huruf ta. Kemudian ada hak yang pertama sesuai urutan. Ternyata sumber kehidupan yang akan dihembuskan pada makhluk. Di kehidupan yang awal, yaitu Ahmad ini memancarkan yang disebut dengan pancarannya itu adalah Nur Muhammad. Dari Nur Muhammad inilah ketika dihembuskan, ditiupkan ke dalam tubuh manusia menjadi nyawa. Maka dua yang itu kita singkat. Posisi kita sekarang berada ini, semesta sekalian alam, langit dan bumi beserta isinya semuanya makhluk. Ya kan? Tidak ada yang tidak disebut makhluk, apapun adalah
makhluk. Semuanya hidup, pohon termasuk hidup, binatang semuanya hidup. Hiduplah, hidup Fatihah. Ya kan? Kita tunjukkan siapa yang hidup sebenarnya. Siapa yang hidup sebenarnya adalah Nur Muhammad. Tubuh dari Nur Muhammad, nyawa daripada Nur Muhammad. Berarti makanya hidup. Kita hidup sekarang akan kembali kepada yang memiliki kehidupan. Berarti kembali kepada Nur. Kullu nafsin za'iqatul maut. Nyawa kembali kepada Nur. Ini fungsinya ayat itu, kullu nafsin za'iqatul maut. Kemudian Nur ini sumbernya dari mana? Naik pulang berkulit. Ya, naik pulang berkulit. Apa di situ? Kalau di sini kullu nafsin, barang siapa yang hidup yang bernyawa kembali kepada kullu nafsin za'iqatul maut. Ini keluar bersebut dengan mati. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Berarti Al-Fatihah sudah bisa kita simpulkan bahwa Al-Fatihah ini membuka awal terjadinya makhluk penciptaan. Jadi bila ini kita dudukkan disuruh berdoa Al-Fatihah, membaca lanjut tapi kita paham makna Fatihah itu. Disuruh membaca Fatihah itu beringat bila ujar orang Al-Fatihah, biar kan dibaca tapi kita ingat, oh aku hidup, yang hidup adalah Nur dari Fatihah. Sudah, si Fatihah itu mengembalikan kita ke asal dulu, hanya berdoa Al-Fatihah. Berdiam aja kita, diamnya kita ini sudah Al-Fatihah, karena kita sudah tahu rumusnya. Ternyata Al-Fatihah itu menghantarkan kita yang bernapas ini ternyata berasal daripada Nur. Tahu kita sampai ke sini hanya babe pinta sambat ya, apa yang engkau pinta, bukan ini lagi yang gue pinta. Nih orangnya pulang, namanya kabul doa. Kenapa ini kita harus jelaskan? Masalahnya kita akan berhubungan dengan kalimat kayak apa anak kabul nih, kayak apa anak mendapatkan keamanan, kayak apa anak dipercaya orang. Al-Fatihah aja hanya sebagai doa. Ini berdoa di sini posisinya Al-Fatihah. Di makhluk. Silahkan ini berdoa tapi tahu diri, sadar diri ini. Ini sadar diri. Pulihkan dulu hanya berdoa, hanya banganga. Sedangkan amin di dalam Fatihah hanya ada 4. 114 surah menggenapi, 114 surah merangkum semuaan daripada 4 kitab. Nah, kalau kita tidak paham, tidak tahu makna Al-Fatihah sekarang, catat doa kita. Sekarang kita hendak berdoa, habis sembahyang hendak berdoa. Pikir sudah, subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar, Allahumma lamani, tentang sudah, lalu kita berdoa. Makanya orang guru sudah menjelaskan dahulu, kalau hendak tuntung sudah berwirid, jangan langsung mengangkat tangan, langsung berdoa, langsung banganga, langsung bersambat, tapakur sedetik, 2 detik. Sekarang kita bayangkan 1 detik kira-kira kalau sampai ke titik sini. Sepersetengah detik pun sampai sudah, belum napas habis ditarik sudah sampai kita. Hanya berdoa. Tafakur, tadabur. Tadabur itu apa? Kembalikan. Al-Fatihah. Jadi Al-Fatihah itu dari bawah. Ya kan? Apa yang ditiadakan? Al-Fatihah. Hilang. Al-Fatihah. Silahkan berdoa. Silahkan menyebut
amin atau amin atau amin. Silakan. Tapi pahami dulu Fatihah. Boleh mengartikan pembuka tapi sudah paham. Pembuka. Apa yang dibuka? Pembuka awal terjadinya peristiwa Allah menciptakan yang mengenalnya, yang menyebutnya. Sekarang nyaman kita bila disuruh orang, marilah kita sama-sama berdoa dan kita mulai dengan pembacaan Ummul Quran Al-Fatihah. Silakan Tuan Guru nang baca dua tadinya membaca Fatihah, kita tafakur, tadabbur sampai sudah. Silakan karena nang tadi kan sudah nyari yo baca Fatihah, kita kan perlu lagi baca Fatihah. Disuruh tadi kalau bahasa diterjemahkan dengan bahasa Al-Fatihah. Kawan-kawan semua, marilah kita sama-sama membaca Al-Fatihah. Kalau kita terjemahkan, kawan-kawan semua, marilah kita sama-sama mengembalikan hidup kita kepada yang hidup. Sama itu. Al-Fatihah. Kembalikanlah diri kita kepada yang hidup. Jadi, bila orang menyuruh membaca Al-Fatihah, kembalikan. Disuruh sadar. Fatihah diartikan dengan doa, itu kan isi Fatihahnya. Isi Fatihahnya ada mengandung doa. Makanya di Fatihah itu 3 ayat ampun Tuhan, kemudian 3 ayat hamba, 1 ayat bersamaan. Yang mana yang bersamaan di antara 7 ayat? Yang mana? Ayat keempat. Yang lain bang, ada lagi. Yang mana yang bersamaan? 3 ayat yang pasti 1, 2, 3 hak Tuhan. Berarti 1, 2, 3 1, 2, 3. Kemudian ampun makhluk Pak. Hah? 45 loh. 4 dan 5 misi. Ya. 3,5. Kita cari. Kajian kita ini kan kupas tuntas. Jelas. Alhamdulillahirabbil alamin, jelas ini ampunnya. Jelas. Kemudian Ar-Rahmanir Rahim. Jelas ini ampunnya. Nah, Malik Yaumiddin, ini ampunnya. Kita kasih ini ampunnya. Ini kan 3, ini kan ketika diembuskan kan 1. Tapi kenapa Malik Yaumiddin ini sudah menjadi jiwa dan menjadi huruf mim pada otak manusia. Makanya ayat 3 itu di sini Malik Yaumiddin. Nah, ini kita urut. Jadi 1, 2, 3 memang hak Allah, karena di sini memang di atas ini sudah laisa, ini batasnya. Ke atas ini laisa sudah. Nah, sekarang kita cari hak kita yang mana? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Antara aku dengan engkau, apa yang engkau pinta. Kemudian ihdinas syiratal, tunjukilah kami jalan yang lurus. Kemudian ayat 6, syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Habis sampai situ. Nang mana? Ayat bersamaan. Ayat bersamaan. Ihdinas syiratal itu di mana katanya? Ihdinas syiratal. Ayat 5. Berarti di sini hati-hati dengan angka 467. Ihdinas syiratal mustaqim, ayat bersama, karena double hak. Ini yang hidup,
Ya kan? Ternyata sesungguhnya ada yang memiliki sumber kehidupannya. Ini bersamaan, ini hidup, ini hidup. Ihdinas syiratal mustaqim, tunjukilah kami jalan. Kata-kata kami bukan. Antara aku dengan engkau, apa yang engkau pinta. Nih, menawari ke sini. Ihdinas syiratal, tunjukilah kami jalan yang lurus ke sini. Kedua-dua karena amun ini kada selamat, kayak apa ini anak menerima nang hidupan ini kada kawa kembali ke sini, katanya belum suci. Kehidupan di sini boleh ke sini, tapi ini harus sudah bersih. Kemudian ayat 6, syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Maka hak penuh 6 dan 7, siapa nang cager jaka lampu ini setrumnya terlalu banyak nang tabakar nang ini kah, makanya 6 7. Nah sekarang ini hiduplah, ini hidup ada, hidup. Sekarang kita hiduplah, kita sekarang hidup. Adakah sumber kehidupannya di mana? Sekarang ini yang lebih dekat lampu di rumah ini dengan perahu apa dengan kilometer? Satu tempat kan boleh lampu dengan kilometer. Satu tempat ini kilometer ini. Sesuaikan bunyi ayat, kemudian letak, karena ada ini mengaku hidup, tapi sumber kehidupannya berasal daripada nurus. Ini hidup, ini bersama. Mungkin yang dimaksud dahulu itu satu ayat bersamaan, apa bersamaan antara aku dengan engkau, bersamaan lah. Kalau ayat 4 diartikan karena harfiahnya antara aku dengan engkau, bukankah pada ayat 5 artinya sama? Bukankah ayat 6 dan 7 artinya kalau secara arti, tapi ini secara huruf. Tapi rasakan aja. Kita pakai bahwa aku ini hidup kembali kepada sini, bersamaan dan hidup. Bahwa Fatihah itu adalah sejarah awal muasal bagaimana Allah itu menciptakan yang mengenal dengan meniupkan roh. Ini terjadinya proses penciptaan makhluk. Berarti bila kita disuruh membaca Al-Fatihah, apa kita sekarang sudah tadabbur tahu sudah. Makanya sembahyang itu imbas sudah batamuan. Bukankah ketika roh ditiupkan Allah bertanya alastu birabbikum bala syahidna, bala syahidna alhamdulillahirabbil alamin, karena ini sudah melihat Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Untuk membaca itu menawari pulang ini hanya ada tawaran. Nah ini kita berdua nih, anak apa? Apa mau kamu? Apa mau kamu? Turun ke ayat 5. Ya kan? Ihdinas syiratal mustaqim. Kenapa? Ihdinas syiratal mustaqim, berarti hidayah. Ya kan? Ihdi itu asalnya adalah hidayah. Mustaqim itu adalah jiwa kembali kepada yang ampun jiwa tadi. Mustaqim ada huruf sin. Ini harus kembali ke sini, ini bersamaan. Engkau hidup, aku hidup. Ujar yang kanan, bila aku hidup juga. Lampu itu kena katik ya. Bila ampunku mati, ada lagi ya. Tinggal ada menyalakan seberataan sudah. Jiwanya nih, bila terapung nih mati seberataan sudah. Ihdinas syiratal mustaqim. Kembalilah ikam kena kawadahakuna, kembali mustaqim. Bila sudah dapat mustaqim, kembali. Makanya ayat 5 secara huruf ayat bersama, karena memang secara huruf kita rahasia. Syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Inilah letak penentuannya. Apakah bola lampu ini kuat menahan arus atau terbakar?
Setelah takbiratul ihram, ya kan, membaca iftitah boleh, atau istiftah. Iftitah dan iftitah sudah sama kayak gitu kan, orang ulang. Kita sebut iftitah, kalian enggak iftitah itu yang ada istiftah. Kebanyakan paham, ya kan? Terserah aja iftitah kah sebutannya, istiftah kah sebutannya, bacanya yang itu juga. Terserah aja. Setelah kita iftitah, tadabbur, berpandiran, kita lawan Tuhan dulu. 3 ayat kita memujinya, 4 ayat berikutnya penuh dengan bersahutan. Setelah bersahutan, tuntung sudah di Al-Fatihah ini hanya membaca surah. Surah itu apa? Curhatan. Jadi sembahyang itu habis Fatihah, jangan mantang-mantang ayat panjang hafal, ayat panjang terus. Misalnya adalah, ini hari ini hendak sembahyang maghrib misal, ialah sebelum maghrib tadi kita sedang lomba apakah? Ini isuk final pulang, misalnya sembahyang maghrib, ini masih berdasar sembahyang maghrib, cari ayatnya yang berhubungan dengan yang terjadi tadi apa? An-Nasyr, ijazah, perhubungan, kemenangan. Jangan. Jadi turun ayat itu kan ada disebut dengan asbabun nuzul. Sebab-sebab ayatnya turun itu sebab-sebab yang terjadi dalam diri kita. Ini kebanyakan orang ayat, bilainya sudah wadduha, alam nasrah. Urutannya adanya. Yalah, sesuai urutan ayat. Tentulah sama dengan diri kita pada saat itu berdiri dalam mengucap takbiratul ihram, samalah kejadiannya dengan ayat. Misalnya semingguan ini ngalih bener mengingati Tuhan, orang tapi ingat di Tuhan, ya kan? Baca. Atau semingguan ini besi singkingan taruh lawan tetangga, lawan di kampung, ya. Apa yang dibaca? Nang ujungnya lakum dinukum. Pas nyerangnya. Jadi kita sembahyang tuh asbab turun sebetulnya. Kan usah. Jadi sejarah Al-Fatihah setelah kita berikrar, ya kan, kemudian kita dengan puji-pujian karena kita memang bertemu dan melihat, maka terjadilah negosiasi berjawab. Setelah berjawab, curhat lagi kita. Apa yang kita curhatkan? Yalah, ini curhat. Nih, curhat. Tapi tadi sudah tadabbur. Yalah, balas syaitan tadi yang berkata bukan ini. Nih, yang berkata. Jadi curhat itu tidak bisa. Berarti usahaku pinaranai aja apa nih nang pas. Ya, ini garunom. Apa jualan kita nih ranai benar? Misal, cari ayatnya yang pas. Al-Hajj boleh, Alam Nasrah boleh, banyak. Alam Tarakai boleh. Dah, kayak apa di Fatihah? Sudah, ada yang tanyakan dulu. Ini kita bahas kalimat amin. Kata amin ada di surah At-Takwir ayat 21. Mutta'is sama amin. Artinya yang di sana, maksud yang di sana itu di alam malaikat ditaati dan dipercaya. Kemudian di Quran surah Ad-Dukhan ayat 18. An'adu ilayya ibadallah inillakum rasulun amin. Kemudian masih di Ad-Dukhan ayat 51. Innal muttaqina fi maqamin amin. Kemudian pada surah Yusuf ayat 54. Makinun amin.
Kita ulang. At-Takwir ayat 21. Amin dengan arti dipercaya, ditaati dan dipercaya. Kemudian Ad-Dukhan ayat 18. Ayat 18, makna amin atau maksud yang disebut amin di sini ini adalah dipercaya. Sesungguhnya aku adalah utusan yang dapat kamu percaya. Kemudian masih Ad-Dukhan ayat 51. Innal muttaqina fi maqamin amin. Maknanya di sini, sungguh orang-orang yang bertakwa berada dalam tempat yang aman. Kemudian Yusuf 5:4, berkedudukan tinggi di lingkungan kami dan dipercaya. An-Naml ayat 27, wa ini alaihi laqawiyun amin. Aku kuat melakukannya dan dapat dipercaya. Wa hadzal baladil amin, At-Tin ayat 3. Dan demi negeri Mekah yang aman ini. Kita artikan amin dulu. Ada 4 amin. Yang pertama amin itu pendek semuanya, alifnya 1, minnya 1, ya-nya 1, nunnya 1. Semuanya pendek diartikan dengan aman. Artikan surahnya. Satu persatu kita tulis. Ini pendek semuanya. Kemudian yang kedua alifnya panjang, alifnya panjang, berarti 2 harkat, artinya meminta perlindungan atau keamanan. Sesuaikan pada ayat-ayat yang tadi dicatat. Yang ketiga alifnya pendek, ya-nya yang panjang. Amin. Jujur terpercaya. Yang pertama aman tentram, yang kedua meminta keamanan, yang ketiga jujur terpercaya, yang keempat kabulkanlah. Kalau pada surah At-Tin ayat 3, wahazal baladil amin, demi negeri, ini Mekah sini yang dimaksud negeri yang aman ini. Kata-kata aman kalau di surah kau berdiri dari tempat dudukmu, dan sungguh
dapat dipercaya. Jujur, terpercaya. Berarti ini An-Naml 39 At-Tin ayat 3. Lah, nih yang sini. Nomor 3 An-Naml. Kemudian At-Tin. Sumber-sumbernya dulu. Kita cari sumber-sumbernya ayatnya. Kita rinci. Kemudian surah Yusuf 54, dan raja berkata, bawalah dia Yusuf kepadaku agar aku memilih dia sebagai orang yang dekat kepadaku. Ketika dia, yaitu raja, telah bercakap-cakap dengan dia raja berkata, sesungguhnya kamu mulai hari ini menjadi seorang yang berkedudukan tinggi di lingkungan kami dan dipercaya. Berarti masih Yusuf sini. Ini sudah kita terlihat. Tuhan, sungguh orang-orang yang bertakwa berada dalam tempat yang aman. Muqamin, amin. Sungguh orang-orang yang bertakwa berada dalam tempat yang aman. Tuhan, ayat 18 lagi, serahkanlah kepadaku hamba-hamba Allah, yaitu Bani Israel. Sesungguhnya aku adalah utusan Allah yang dapat kamu percaya. Berarti Tuhan 18. Tuhan kemudian takwir yang di sana di alam malaikat ditaati dan dipercaya. Masih tambah takwir. Satu, dua, tiga, empat. Ada 5 ayat. Jujur, ditaati, terpercaya. Kemudian ada tambahan, yaitu surah Al-Maidah ayat 2. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syiar-syiar Allah dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram. Jangan mengganggu binatang-binatang dan binatang-binatang polaid, dan jangan pula mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah. Maka Al-Maidah masuk kepada yang meminta perlindungan. Al-Maidah 2. Mana yang ketika Qurannya nih, kabulkanlah nih. Karena kata-kata kabulkan ini, kata-kata kabulkan di sini ini hanya bersumber daripada hadis. Bunyi hadisnya, sesungguhnya malaikat Jibril membacakan surah Al-Fatihah kepada Nabi. Ketika ia selesai membaca Walad Dhalin, ia berkata kepada Nabi, katakan amin, kabulkanlah. Ini di hadis, tidak Quran, kabulkanlah. Karena sini dari riwayat Abi Maiswarah, ketika Jibril mengajarkan kata amin ini kepada Rasulullah, berarti hak ini bersumber daripada hadis. Berarti hadis yang terakhir ini tidak ada dari Quran, berarti dari hadis. Nah, bedanya dulu. Amin di dalam Fatihah
adalah yang keempat. Ya. Kebanyakan. Kalau di Makkah amin yang keberapa? Kalau Indonesia kita yakin ini sudah paling banyak amin. Ini dah. Ya. Kalau di Makkah amin. Kalau di Makkah amin. Yang mana? Kita memakai amin hendak yang mana? Pilih. Yang 4 itu kan bukanlah. Tawalah kita mendudukkan amin ini. Kan artinya sudah ada. Mendudukkan amin, kawalah sudah kita. Asbab. Perhatikan amin kita itu. Nah, apa yang akan kita tunjukkan? Kan sudah ada tadi artinya. Secara arti dulu. Aman, yang meminta keamanan, jujur, ditaati, terpercaya. Kalau musim pilkada, apakah ini? Bila sembahyang pot, keliling sembahyang sapari dawah, 4 sembahyang tarus. Bila paham makmumnya yang lain, amin. Nih, berarti gak senang tadi pas tuh. Ya kan? Pas, karena ini minta dipadahalkan, dinilai orang jujur, ditaati dan dipercaya. Jadi amin itu boleh dari 1, 2, 3, dan 4. Tentukan tujuan kita. Tujuan kita itu berada di mana? Di sinikah, di sinikah, di sinikah, di sini. Karena ini sosok, ini pelakunya. Kalau ini alif, tiang aras. Alif ini terletak pada tiang aras. Kalau memang dengan arti jiwa, sumber daripada jiwa. Kita langsung dulu huruf nun. Kita mengasah kepada huruf nun. Huruf alif tertulis atau berada posisinya pada tiang aras. Kemudian huruf mim tertulis di singgasana atau tiang kursinya. Huruf mim di singgasana ya. Terus ini anggap aja kursi aja lah, kursinya. Kemudian huruf ya tertulis atau berada atau disebut dengan lauhil mahfuz. Apa namanya nih? Bagi sudah. Kemudian nun ini adalah sumbernya atau sentralnya, batangnya. Sentra aja sudah. Bibit. Yang hadis hanya pada kalimat amin kabulkanlah. Yang hanya artinya yang sering dipakai adalah berarti kita ini amin kita sesuai dengan hadis. Apakah tujuan hidup? Apakah kehendak hidup? Aminnya tetap itu tujuan dipakai, sebutin aja. Ya, 1. Kalau misalnya kita berdiam di suatu kampung atau di komplek, aur bahilangan aja. Sebelah kabungkaran, kira-kira amin yang mana yang kita pakai? Sabur. Salah sudah menentukan mencari. Ya, kalau kita gambarkan, kita tuliskan artinya adalah supaya bisa. Amin. Kemudian yang ini. Kemudian ini
Kalau yang ini, nah, ya lah. Amin. Amin, Ya. amin, amin, amin. Panjang ulang. Bawa panjang. Amin. Panjang. Apanya kah? Kabul terus. Nah, berarti antara nang disuruh lawan nang diihakan selama ini bisa lepas. Ya lah. Misalnya kondisi atau asbab kita mendirikan sholat pada hari ini pada kondisi kita dalam keadaan merasa tidak aman, ya kan? Merasa tidak aman. Tapi ketika selesai Al-Fatihah, kabulkanlah. Gimana kira-kira satunya dengan asbab? Karena amin itu kan kita beikungan, duduknya menduduki kursinya ini nang pas atau kada kita duduknya, ya kan? Nah, artinya amin yang kita baca selama ini yang penting membaca amin. Karena kabulkanlah ini hadis, apabila dianggap bertentangan dengan Al-Quran maka tinggalkanlah hadis. Boleh, karena kaidah, ya kan? Kaidah taksis hadis bil Quran, Quran bil hadis. Apabila hadis bertentangan dengan Al-Quran hukum, maka tinggalkanlah hadis. Nah, cerita dari asbab wurud hadis di sini ini ketika Nabi Muhammad membaca Al-Fatihah, datang Jibril. Ada perintah ini. Secara ilmu hadis adalah hukum nih. Maka inilah yang banyak dipakai orang dengan bahasanya amin. Berarti orang mengacu kepada semua yang di langgar-langgar di masjid nih. Bilanya waladhdallin amin. Berarti memakai, kalau kita sudah memakai hadis, ada peduli isinya apakah, yang penting kabulkanlah. Ada peduli, yang penting kabulkanlah. Berarti orang memakai hadis. Nah, kita sekarang karena kita buka rahasianya, semua yang ada dalil, yang ada ceritanya kepada Al-Quran, kita ini kan Quran beikungan. Ketika kita maghrib, isya, bisakah kita sekarang mendudukkan amin ini pada asbab yang mana? Begawi di kantor, ya kan? Dicari benar bos, lebih mau percaya lagi. Kira-kira amin yang mana kita pakai? 3. Jangan, kalau sudah kita duduknya, Ampun ya amin. duduk ke sini kita. Karena kita sudah tahu posisi kita. Asbab, karena kita Quran beikungan. Inilah kalau dibilang ilmu rahasia tadi, apabila hadis dengan Quran, sebenarnya yang bertentangan ini pada isi, pada asbab yang mau bertentangan, kecuali, pertama aman aja kita. Kalau kita aman kasih tumpang, oh aman juga, aku kada perlu minta perlindungan ke sana, kada usah mayau polsek, kada usah pengawalan, karena aman aja. Berarti amin 1, amin 2 tercukupi sudah, ya kan? Yang ketiga, sekampungan orang percaya gila aku kada bapak. Berarti apa yang aku perlukan? Maka aku memerlukan kebutuhan untuk yang 3. Apa yang 3? Ya kan? Kalau aku hendak kasih itu, aku aman aja, dan aku pada belum minta pengamanan, ya kan? Di kampung sana orang percaya seberitaan. Apa yang kita butuhkan? Bekal kita ketika menuju kepada amin yang ketiga. Berarti tergantung tujuan. Bila sudah, berarti kita doa isinya. Maka terpakai tadi ini asbab. Amin ini nama Tuhan. Nama Tuhan, nama zat. Sekarang kita coba artinya. Tiang aras, yang dimaksud tiang aras itu yang mana? Kita gambarkan sedikit. Mulai mana nih skema? Langsung di sini Nur Muhammad
Halus sana. Ini Nur Muhammad turun ke bawah. Ya kan? Setelah turun ke bawah, maka adanya yang disebut dengan, di sini coba, aras, kemudian kursi. Nah, ini rame nih. Kemudian bersemayam di atas aras singgasana. Ayo, apa amsalnya untuk kursi? Untuk kursi apa? Apakah hendak amsal? Amun riam kanan ditolak, cari yang lain. Ya, apa? Sekarang dari Nur Muhammad terus turun ke bawah. Ini dua masih, ya kan? Di sini makhluk. Nah, di sini makhluk. Aras membungkus langit dan bumi, semesta sekalian alam. Kan diceritakan malaikat itu kan memikul arus, menahani arus kedudukan Tuhan. Ya, ini nalar kita mengembangkan. Maka Laisa hidupnya, ya lah, Laisa kan ini kan mah di bawah Nur Muhammad, Laisa lah. Ya, satu. Berarti aman lah. Kita ambil amsal aman berarti lah. Bukan Laisa. Laisa di atas pada aras. Ini batasnya. Kita batas sini dulu. Nah, ini ke atas Laisa sudah. Kita amsal umpamakan apapun di sini, jangan diartikan sama. Jangan diartikan jisim. Menyamakan jangan. Ya. Jadi aras ini masih di bawah nur, karena aras diciptakan daripada nur. Yang mana yang disebut tiang aras? Tiangnya. Nah, dari Nur Muhammad Allah menciptakan alam. Kemudian Lauh Mahfuz. Kemudian kursi. Min pada kursi. Dua ya. Kalau Lauh Mahfuz sudah pasti, karena huruf ya kan, adalah Lauh Mahfuz pembuka. Yang maha pembuka, yang maha jarakan, yang menyampaikan. Sekarang kalam adalah batang kalamnya. Berarti kalau ada batang, ada apanya? Ada akar lah. Berarti ada akar, ada bibit daripada bat. Berarti non di sini diartikan dengan batang kalam, berarti ada akarnya, ada sinteranya. Ya otomatis kan sinteranya di sini sudah. Ya kan? Menjelaskan ini. Berarti yang kita cari kursi dan tiang aras. Kata-kata tiang itu kalau rumah, tiang rumah sebagai apa? Penyangga, pondasi, proyek. Runtuhnya rumah karena ada kuat. Sekarang huruf alif itu disebut tiang aras, dasar atau kekuatan. Jadi alif itu adalah sumber kekuatan untuk tidak sirik, karena kepada Jah. Amin. Karena alif dengan arti aku. Sekarang kursi hingga sana. Hingga sana apa? Min, Jiwa milik agama. yaitu jiwa. Berarti ini kepada yang asal. Berarti
amin ini Tuhan tikungan lah. Coba. Salah satu nama amin. Kalau sudah duduk di amin, kita tinggalkan amin yang keempat. Ambil Quran aja. Semuanya ambil Quran aja. Kenapa kita meninggalkan yang keempat ini? Tinggalkan. Kenapa kita tinggalkan? Karena inilah yang menjadi hijab. Coba ya, lihat. Banyak permohonan, banyak doa, banyak kehendak. Tujuan membaca Fatihah itu kada berbulik ke sini lagi sudah, kada ke sini lagi dah baca Fatihah. Kemana? Berbulik kepada dunia. Oh iya, kalau Jebakan Batman. Itu. ada tujuan. Ini pasti menjadi hijab. Coba aja. Wah, aku nih dalam keadaan ini. Bujur aja Bang, tadi nih kalau sudah mendudukan, nah yakin sudah bahwa ini di kubur ini kurang aman. Nah, aku hari ini kada amin, tapi aku amin. Dan beritanya sudah dunia kada. Bujur ya menyebut aminnya tadi, tapi kepada dunia. Kalau pengamalan kita termasuk alman guru, kada memakai lagi yang nomor 4. Kada memakai nomor 4. Karena inilah yang menjadi hijab. Di sini kehendak murni, permohonan di sini. Ini letaknya langsung ke sini aja. Coba sini. Kan kita aja banyak permintaan, banyak doa, amin kada ini kayak patah dikabulkan. Sekarang ini, kalau kita berada pada tingkat amin yang ketiga, coba jujur, ditaati, terpercaya adalah yang terpenuhi. Adalah yang terpenuhi kira-kira. Karena kita kan usah meminta lagi di situ. Oh sombong pulang kada meminta. Ya lah. Maka disuruh meminta. Sombong lah. Karena berpinta sekarang itu menangis berdoa itu nang kita tinggalkan berpinta itu di dalam ini nang meminta sudah. Duduk kita di sini sekarang ini parut lapar. Ya lah. Nelponin siapa-siapa telepon nih. Aku sih makanan seharian nang kena bawakan ini. Itu meminta karena ya lah. Coba duduk ke warung makan. Duduk langsung ke sini. Kan disuruh pandir. Kan disuruh pandir. Sawat seharian nyata disuruh orang kasih kan. Ya lah. Kenapa mang pian di sini mang? Ada aku di rumah baris kadada saraba kadada. Meminta lah. Dengan cerita tadi tukang warung percayalah. Jujur benar gitu tukang warung nih, ya lah. Dipercaya oleh tukang warung tadi. Ditaati, dia ditaati apa? Disuruhnya lah. Apakah anda? Jadi selama ini kita pakai amin yang mana? Yang itu yang Amin ya. Amin di situ. Amin. Sudah. Aman itu sekarang kita naikkan. Kalau ini masih kalau mengeluh, masih memiliki keparut lapar masih. Coba kalau sudah ke sini, naikkan pulang ke sini, memahaminya dulu. Naik ke atas, meminta keamanan. Ya. Sekarang kalau di atas itu semuanya terserah aja. Yang 3 ini masih ada kurangnya, terserah mau duduk di mana terserah. Hah? Ya kan? Ada guru mulai dahulu kada usah belajar yang terlalu banyak-banyak nang ya sini nang penting jangan diakui sudah. Kita ini kata-kata jangan diakui itu nang kata kawa. Kada diakui. Masih dihitungan, masih berusaha, masih makan, ya lah. Itu kita terputar di situ.
Itu aja. Berarti yang milih yang aman lah. Aman tuh berarti aman ya lo, aman lah. Kok kamu jauh ini loh, biar lagi sih. Kedua minta lagi sih. Nah, bilainya ini. Bilainya amin. Berarti habis dipakai. Kata Jibril datang kepada Muhammad, wahai Muhammad, diperintah oleh Jibril. Amun tuntunglah membaca Fatihah pada akad. Sahuti jaka bahasa kita dengan membaca amin. Karena hukum. Ada salah? Salah kayaknya kena juga. Ada salah. Cuma karena guru tadi, kita ini sudah tahu buliknya tadi, Fatihah tuh bulik ada. Kenapa kita turun ke sini aminnya? Ya, berarti Fatihah itu anak di. Kenapa? Di atas itu nang ada hanya 3 huruf. Kalau 3 huruf berarti apa nih? Hah? Jak, Ahmad, dan Nur. Amun berada kita di 3 kotak di sini, aman nggak ada? Di sini nih kada ada doa lagi. Mohon diartikan, kada ada doa tadi, kada dibahas dengan ilmu hukum sombong. Kalau orang tuh kada mau berdoa sombong, yalah. Maksudnya dia memadakan sombong, kan mau berdoa itu sombong. Dengarkan dulu. Doa yang diamalkan itu doa nang bertetangah jam itu tuh nah. Itu panjang tuh ekornya lebar hatinya juga. Jadi kita simpulkan di antara 4 amin 3 ada Qur'annya, ada dalil dari Qur'annya, kemudian amin yang terakhir bersumber daripada hadis. Untuk pemakaian amin, ya kan? Tapi insya Allah ulun yakin bisa kada memakai lagi yang ini. Ya, bisa kada memakai lagi yang ini. Pasti memakai di antara yang 3. Di antara yang 3 pun bisa 2 bisa di. Ya kan? Karena ini nomor 2 dan nomor 3 ini kan masih proses. Coba baca di Quran semua tuh berproses. Orang yang datang ke kota Mekah minta perlindungan, ya kan, menyatakan tempat yang aman. Lah, aman sekarang sudah kita duduk di sini. Sekarang tuh ada kah lagi proses yang 2 ini? Mekah sudah aman, tempat sudah aman, semua aman. Apalagi nang ada aman itu kita masih kada binandu. Lawan ini nang kada binandu yang di atas. Itu kada aman kita. Jadi kalau ada orang yang mengamalkan ini, kita kadang menyalahkan, berarti kada binandu, masih ke asalnya. Ada sampai belum? Tadabur aja. Nah, kembali sudah. Bila kita tadabur, kalau kembali ke atas, ada lagi ya yang lain. Manusianya kada ada lagi, apalagi bahasa ancaman, tidak ada lagi. Bila kau duduk di situ, udah. Nah, inilah kata-kata amin. Nah, kita kajian kita ini menyempurnakan amaliyah kita terhadap buku-buku yang sudah kita miliki. Meluruskan, jangan lagi karena sembahyang itu sembahyang ini untuk ini, jangan lagi nah kayak itu. Jadi bawa lagi, ya kan? Misalnya berdagangan sunyi benar lalu sampai yang duha. Iya karena berdua, iya karena stain. Oh Tuhan daganganku sunyi benar. Mudah beramik. Berarti yang karena stain ini ditujukan kepada dunia. Nah kita meluruskan itu. Iya karena berdua, iya karena stain antara aku dengan engkau. Apa yang engkau minta. Nah, jadi kuncinya makanya ditutup dengan aman, dengan amin. Itu nah kita meluruskan itunya. Kita luruskan itu. Duduknya kita ini kan ibadah kita ini kan terdinding oleh dunia.
Ada kalau dilepas dunia, kan doanya ada Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Berarti dunia dahulu, hanya akhirat. Ya kan? Karena Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Dunia dulu, nih makhluk. Lam makhluk meminta dunia. Kemudian nanya akhirat. Doa ya, ini sesuai doa. Nah, ini dahulu kita hanya itu. Ya, sekarang kita balik. Akhirat. Nah, tanda panahnya kayak itu. Bila ini kita minta dunia baik, karena kita hendak menuju akhirat. Sampailah akhirat ini negara kita. Sampailah. Tapi bila kita minta akhirat, dunia umpat ke sininya. Kan kita tinggal. Ya Allah, berikan aku akhirat baik. Syaratnya apa? Supaya akhirnya baik. Kira-kira amun kita sudah duduk di atas nih. Maulah rusak, nih duduk di sini lah. Maulah rusak, berusaha kah, beribadah kah, berkata kah? Karena sudah menguasai alam itu apa? Kita menguasai, tentunya akhirat pasti baik. Dunia nah umpat. Tapi bila dia mengejar dunia, dah salawat 5.000 kali, ya Allah 5.000 kali, sudah baca, dapat dunia, tapi di sini bisa terhenti. Ada pagar di situ. Kata kalau sampai ke sini kenapa? Ini taman di sini terus. Nah kita balik di sini. Ya Allah jadikan aku akhirat baik. Kayak pasarnya baik nih. Itu kita sekarang. Ada lagi kita dunia. Silakan kalau dia tanya. Jadi Bang Ibas ini menanyakan, alastu birabiku bala syahidna. Pertanyaannya ada kaitannyakah dengan pensucian jiwa? Ya, kita luruskan dulu. Artinya dari keterangan Amang Jawab itu. Cerita awal dulu. Kapan munculnya alastu birabiku bala syahidna? Ini terjadi pada saat proses di alam rahim. Jadi beda dengan wanafahtu fihi mirruhi. Itu terjadi ketika zat ingin dikenal. Beda. Ya kan? Nah, pertanyaannya ada kaitannya dengan pensucian jiwa? Ya, pasti. Bahwa kita itu begitu memahami ayat ini, alastu birabikum, ketika Allah mengutus malaikat untuk menyempurnakan ya dan meniupkan roh kepadanya. Ya kan? Di sini ada yang berpaham, berarti yang meniupkan roh malaikat lah. Bukan. Satu. Allah mengutus malaikat itu untuk menyempurnakan ciptaannya. Nah, tak boleh pulang ke riam kanan. Riam kanan itu menunjuk KWH kilometer. Yalah. Jadi ujar riam kanan, bila inya kilometer sudah berpasang, hanya aku salurakan satrumku. Kalau amun kilometer kali berpasang, kau lah salurakan satrumnya. Makanya tadi bunyi ayat Allah mengutus malaikat untuk menyempurnakan
ciptaannya dan meniupkan roh kepadanya. Kepadanya itu ciptaannya tadi. Nah, coba buka ayatnya, baca artinya supaya kita paham. Jadi yang pertama, warna fatu fihimiri terjadi ketika Allah ingin dikenal dulu. Itu sumber awal. Satu, berarti itu mengisahkan antara riam kanan dengan terapung. Tutup sampai situ. Ya. Kemudian turun lagi yang kedua, Allah meniupkan roh. Nah, warna fatu fihimiruhi itu kan bunyi ayatnya Allah mengutus malaikat. Itu dulu lah. Artinya nih, Allah mengutus malaikat untuk menyempurnakan ciptaannya dan meniupkan roh. Nah, tuh muncul dan meniupkan wa nafatu fihi min ruhi. Ulang tuh, 2 kali turun ayat. Ya kan? Turun di situ ayat. Nih, misalnya misalnya ada ini. Kalau nang meniup tadi betakon. Ujian nang meniup tadi alastu birabikum. Ini jawab. Ya kan? Ini yang jawab, yang dijawab tadi. Bala syahidna, engkau ragu. Pengakuan yang dijawabkan tadi, berarti yang menjawab tadi siapa? Kan sudah ada keterangan wa nafatu fi mirruhi. Berarti yang menjawab apa tadi? Rohnya yang menjawab. Sama tadi. Riam kanan, ujar riam kanan diutus 1 kilometer. Sudahkah jadi dipasang rangkum? Sudah pasang. Ditiupakan apa seterusnya berjalan semua di sini betakun riam kanan ya kan ujar riam kanan bola lampu nang banyala siapa atau ujar riam kanan aku ini bukankah aku ini satrum yang menyala akan ikam ya ujar lampu nang banyala ini adalah engkau kilometer terlibat kilometer ada ada sebagai malaikat. Sama tadi aku mengutus malaikat. Nah itu maksudnya. Berarti bila kita sudah menjawab bala syahidna, berarti roh tadi mengakui suci ngarannya. Ya kan? Suci. Itu. Kata-kata utusan itu ya artinya ada di sini. Terapung kan sudah ada, si Ahmad sudah ada di situ. Bahwa nama tuh rohi. Pengertiannya bila kita memahami itu suci kita. Berarti yang bersaksi itu adalah rohnya, diri yang sebenarnya. Diri itu dengan arti jiwa. Jadi jiwa sudah. Karena itu yang disebut kalbu. Kalbu itulah yang bersaksi pertama. Kalbu ada lam. Lam itu adalah pada makhluk, ya kan? Ba itu adalah pada persaksian. Jadi persaksian itu ketika terjadi roh yang ditiupkan pada makhluk, masih segumpal daging kita. Nah ditiupkan makanya kalbu, dikuasai. Itu kalbu. Kalau kebanyakan orang kan mengartikan kalbu dengan hati. Ya kan? Kenapa diartikan dengan hati? Karena jiwa ini jiwa berkaitan dengan hati, bersentral. Nang tukang rusak jiwa ini adalah hati. Hati bakal hendak macam-macam. Jiwa kada mampu. Pas kejiwaan. Itu karena hati berkehendak yang melampaui batas. Tagih ini, tagih itu. Pas gila lagi. Itu karena kemampuan. Makanya sentralnya kerusakan pada di hati. Hati yang selamat bila hatinya selamat, kalbunya pasti selamat. Itu kaitannya sebenarnya di situ. Makanya niat itu bukan di kalbu tapi di dalam hati. Berarti nang bakal hendak tuh hawa daripada nang tadi adalah di dalam hati. Ini hati nang bakal hendak. Dan di dalam hati nang bakal hendak, kalbu menerima. Ya kan? Misalnya hati bakal hendak, ujar otak kita yang berpikir, ujar hati aku hendak kendaraan, ujar otak alhamdulillah kamanti. Caranya jalannya nih. Jiwa kan tahu pikir. Berat mikir akan rusak kepala. Tabah. Berarti namanya nang apa? Jiwa. Siapa yang merusak jiwa? Hati. Itu. Makanya
jiwa, kesucian, ada katanya, pasti ada kaitannya kesucian jiwa. Bila kita tidak memahami alastu birabikum balan syahidna tadi, lalu ini dipadahkan persaksi. Kada memahami persaksian tadi, diri itu diri yang mana? Kada memahami. Nah selama ini kita bagaimana paham alastu birabikum balan syahidna, kembali atau kada? Bila kada kembali berarti selama ini jiwa kita masih ada mau tenang gitu. Digoyang. Banyak wana fastu fihi miruhi terjadi ketika zat meniupkan roh yang pertama, cikal bakal terjadinya alam semesta beserta isinya, menciptakan isi alam semesta yaitu makhluk. Nah, bunyinya lain. Kalau yang tadi kan kuntukan dan mahdiyah kan, aku ingin dikenal. Tapi kalau di bawah, aku mengutus malaikat. Itu pula mana? Beda. Dua yang terjadi. Makanya hidup itu proses pengembalian semuaan. Nah, di mana terjadinya Fatihah? Fatihah itu pada peniupan yang pertama sampai kepada penciptaan alastu birabikum. Jadi proses Fatihah itu terjadi wana fatu fi peniupan yang pertama hingga wana fatu fi miruhi peniupan ketika di alam rahim. Itu dua. Makanya bila memahami itu jiwa kita masih tembus ke atas, paham. Bila kada memahami antara jiwa dan kalbu dan hati, kita kada mau mengotak-otakkan, membaginya kada bisa. Siapa yang merusak jiwa? Hati, anak kehendak. Diri yang jiwa ini diri yang sebenarnya diri naf, ya kan? Naf, ya jiwa. Bila keluar lihat mulut, lihat hidung jadi anginnya. Nama rusak jiwa siapa? Hati. Nih naik atas berkehendak. Arus satruk di dalam tubuh kita yaitu sama sini, ya kan? Nang merusak terapu nang mana? Kebanyakan nang masak kilometer. Ini lampu mau kebanyakan nah. Ya lah, kebanyakan melebihi kapasitas kehendak ini sarbetarang apa semuaan. Ya lah. Kada lawas MCB-nya. Itu sebutannya. Nah, di situ.